Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 683 Identitas Raja Neraka. Monster tua berambut merah itu sama dengan praktisi spiritual dengan pedang es. Dia juga terluka dalam formasi tersebut, namun tingkat keparahan lukanya tidak diketahui. Jika dia mempertahankan kekuatan tempurnya, yang mirip atau bahkan lebih kuat dari praktisi spiritual dengan pedang es, mereka akan berada dalam masalah. Tapi hari ini, mustahil membunuh praktisi spiritual Handao. Praktisi spiritual Handao dan monster tua berwarna merah tua itu mendekati Lu Ming dan dua lainnya. Di sekeliling, semua orang menonton dengan penuh perhatian. Mereka semua sangat penasaran di dalam hati mereka. Akankah ketiga orang jenius yang seperti matahari di tengah hari mati di tangan dua monster tua? Bas! Pada saat ini, pagoda emas muncul di tubuh Raja Yama. Pagoda emas memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Sinar cahaya keemasan tampak seperti pedang Qi yang sangat tajam. Pagoda pedang cahaya emas. Prajurit spiritual Handao dan monster tua berwarna merah tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pagoda emas. Itu adalah pagoda pedang cahaya emas. Di sekelilingnya, yang lain juga berseru kaget. Kamu dari sekte pedang emas, kata monster tua berambut merah dengan ekspresi serius. Di sebelah barat samudera astral yang kacau, terdapat domain besar yang disebut domain cahaya emas. Di gurun timur, domain cahaya keemasan sangat terkenal. Ini bukan domain kecil, melainkan domain besar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sekte nomor satu di wilayah cahaya emas adalah Sekte Pedang Emas. Meskipun wilayah cahaya emas juga berada di bawah kendali Istana Dewa Langit Kaisar, dan Sekte Pedang Emas juga merupakan kekuatan bawahan dari Istana Dewa Langit Kaisar, otoritas Sekte Pedang Emas di wilayah cahaya emas sangatlah luar biasa. Itu hampir berada pada tingkat yang sama dengan Istana Cabang Istana Kaisar Surga di wilayah cahaya keemasan. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya Sekte Pedang Emas itu. Adapun pagoda pedang cahaya emas, hanya dimiliki oleh para jenius sejati dari Sekte Pedang Emas. Itu sangat terkenal dan telah mengungkap fakta bahwa Laut Berbintang dekat dengan wilayah cahaya keemasan, jadi wajar jika dia pernah mendengarnya. Saya Jian Feiliu. Raja Neraka perlahan melaporkan namanya. Apa, Anda adalah Jian Feiliu dari Sekte Pedang Emas, peringkat 788 dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Segera setelah Raja Yama selesai berbicara, ekspresi monster tua berambut merah dan praktisi spiritual Handao berubah. Serangkaian seruan terdengar di sekitarnya. Raja Neraka adalah Jian Feiliu, yang menduduki peringkat ke-788 dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Banyak orang terkejut. Tatapan Lu Ming dan Xian Yanxing juga berkedip. Mereka pernah mendengar tentang Jian Feiliu, yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Dia menduduki peringkat 788, jauh lebih kuat dari Li Xiaoyun. Pedang dingin hantu tua, lupakan saja masalah hari ini. Ekspresi monster tua berambut merah itu berubah saat dia berbicara kepada praktisi spiritual Handao. Dia tidak takut pada Jian Feiliu, tapi dia takut pada Sekte Pedang Emas di belakang Jian Feiliu. Apa yang Anda takutkan? Jika kita membunuh mereka hari ini dan menemukan pulau kecil untuk bersembunyi, akankah Sekte Pedang Logam dapat menemukan kita? Praktisi spiritual Handao memperlihatkan tatapan kejam dan berkata, apalagi, anak-anak ini semua memiliki harta yang berharga. Kami akan membaginya secara merata. Ready? Jangan terlalu penakut. Mata praktisi spiritual Handao dingin. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki aula. Ketika mereka masuk untuk melihatnya, tempat itu kosong. Bahkan naga banjir pun telah hilang. Dia berspekulasi bahwa Lu Ming dan Xian Yanxing pasti telah mendapatkan harta karun di dalamnya. Terlebih lagi, kebenciannya pada Lu Ming terlalu kuat. Dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Lu Ming. Jian Feiliu telah mendapatkan harta karun itu dari istana lain, jadi dia tidak ingin melepaskannya. Ekspresi monster tua berambut merah itu juga berubah. Ia juga sangat tergoda dengan harta karun yang dapat menarik perhatian praktisi spiritual tersebut. Han Bing, jika kamu ingin membunuh kami, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Anda pikir saya tidak membawa barang penyelamat saat saya keluar bertualang? Dari sudut pandang lain,
jika saya mengendalikan pagoda pedang emas dengan sekuat tenaga, apakah menurut Anda dapat menghentikan saya? Saya yakin saya bisa membunuh salah satu dari Anda. Siapa di antara kalian yang akan mati? Jian Feiliu mencibir sambil melihat ke arah prajurit roh es dan monster merah. Wajah prajurit roh es dan monster merah itu berubah jelek. Mereka tahu bahwa Jian Feiliu benar. Apakah hewan kesayangan surga seperti Jian Feiliu tidak mempunyai barang penyelamat nyawa? Pagoda pedang emas juga merupakan harta karun yang terkenal. Dengan budidaya Jian Feiliu, sulit untuk mengendalikannya. Namun, jika dia terpaksa bertarung sampai mati, salah satu dari mereka mungkin akan terbunuh. Saudara Jian, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Aku juga punya sesuatu pada diriku. Jika aku menggunakannya sekuat tenaga, itu akan cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi makhluk spiritual sedingin es dan monster merah berubah lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Lu Ming masih sangat muda dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Jian Feiliu. Dia pastinya berasal dari kekuatan besar. Sangat mungkin dia memiliki harta untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi masih ada Xie Nianxing. Mereka mulai ragu. Inilah keuntungan menjadi kekuatan yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para petani keliling ini. Lu Ming memandang praktisi spiritual Handao dan monster tua merah tua itu dengan dingin. Apa yang dia katakan tadi adalah setengah benar dan setengah salah. Dia memang memiliki jurus mematikan, yaitu kuali guntur. Namun, jika dia menggunakan kuali guntur, dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Dalam lingkungan seperti itu, Lu Ming sama sekali tidak berniat menggunakan kuali guntur. Dia hanya mengatakannya untuk menakuti praktisi spiritual pedang dingin dan monster tua berwarna merah tua itu. Menurutku, lupakan saja masalah hari ini. Setelah merenung beberapa saat, monster tua berambut merah itu berbicara. Jelas, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Ekspresi praktisi spiritual Handao tidak sedap dipandang dan dia sangat tidak rela. Namun, karena monster tua Crimson telah mundur, dia tidak dapat melakukan apapun pada Lu Ming dan yang lainnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. Dasar kecil, tunggu saja sampai aku pulih dari lukaku dan lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Praktisi spiritual Handao meraung di dalam hatinya. Jika dia berada di masa perdana, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Lu Ming dan Jian Feiliu sebelum mereka bisa menggunakan harta rahasia mereka. Ayo pergi. Praktisi spiritual Handao melirik Lu Ming dan yang lainnya. Dia dan monster tua Crimson berubah menjadi dua seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan, menghilang dari tempat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Pulau Tujuh Warna telah sepenuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Kekosongan telah kembali ke kondisi tenangnya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Saya sangat mengagumi kultivasi dan kekuatan bertarung Anda. Jian Feiliu menyimpan pagoda pedang emas dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Xie Nianxing. Saya Lu Ming. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Xie Nianxing. Xie Nianxing berkata dengan dingin. Lu Ming. Xie Nianxing. Jian Feiliu berpikir sejenak. Rupanya, dia belum pernah mendengar tentang kedua orang ini. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, saya telah mendengar bahwa banyak orang jenius dan putra surga yang sombong telah muncul di zaman keemasan ini. Sepertinya itu benar. Saya telah bertemu dengan para jenius yang berada pada level yang sama dengan mereka yang ada dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ada lebih dari 5 dari mereka sekarang. Pantas saja Kamar Dagang Rahasia tidak merilis daftar baru ketika sudah waktunya daftar tersebut diperbarui. Saya kira ada terlalu banyak orang jenius baru, dan sulit bagi Kamar Dagang untuk mengendalikan semuanya. Lu Ming mengangguk. Dia juga bingung. Daftar 1000 talenta terbaik akan diperbarui setiap 2 tahun sekali. Menurut waktu, 2 tahun seharusnya sudah berlalu. Namun, daftar 1000 talenta terbaik belum diperbarui. Hal itu jelas berkaitan dengan era saat ini. Era besar akan datang, dan para jenius pun meningkat. Meskipun Kamar Dagang Rahasia sangat kuat, sulit untuk mengendalikan semuanya. Jika dia ingin mengetahui berapa banyak orang jenius yang ada, dia hanya bisa menunggu sampai pertempuran Providence dimulai. Bab 684 Cincin Roh. Jian Feiliu memamerkan kemampuannya dalam pertempuran,
tapi dia masih sangat santai. Selain itu, ketika mereka berada di Pulau Pelangi, dia bisa saja mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia berbalik untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya menangani praktisi spiritual Handao. Karakternya tidak buruk dan Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadapnya. Xian Yanxing berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Lu Ming mengobrol dengan Jian Feiliu sebentar sebelum Jian Feiliu mengucapkan selamat tinggal padanya. Saudara Lu, Nona Xie, kita tidak bisa tinggal lama di Pulau Pasir Emas. Jika praktisi spiritual Handao pulih, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya berencana meninggalkan Pulau Pasir Emas. Bagaimana denganmu? Petik 2. Kata Jian Feiliu. Ya, kami juga. Lu Ming mengangguk. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi jika kita sudah ditakdirkan. Jian Feiliu menangkupkan tinjunya dan menghilang. Ayo pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang dan meninggalkan tempat itu. Berita tentang pertempuran ini pasti akan menyebar, dan akan menyebar lebih jauh lagi. Lu Ming dan Xian Yanxing memang berencana meninggalkan Pulau Pasir Emas. Selama periode waktu ini, Lu Ming dan Xian Yanxing telah memperoleh banyak hal. Mereka perlu menemukan tempat yang tenang untuk mencerna keuntungan mereka. Alam niat kehancuran Xian Yanxing dan alam niat angin akan berhasil bergabung. Dia perlu menemukan tempat untuk mengasingkan diri dan menerobos dalam sekali jalan. Adapun Lu Ming, dia belum memperhatikan baik-baik seni surgawi penekan penjara yang dia peroleh dari prasasti penekan penjara. Juga, api energi mental 7 warna Daois terus disempurnakan. Dia perlu mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk mencernanya dengan baik. Keduanya terbang menuju sebelah barat Pulau Pasir Emas. Segera, mereka melintasi seluruh Pulau Pasir Emas dan tiba di pantai barat. Tangan Lu Ming bergerak dan sebuah peta muncul di tangannya. Ini adalah peta samudra astral yang kacau yang dia beli di Pulau Pasir Emas. Di peta, terdapat lautan dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah pulau-pulau. Pulau Pasir Emas letaknya relatif dekat ke arah timur. Setelah beberapa saat, Lu Ming dan Xian Yanxing naik ke udara dan terbang ke barat. Mereka berencana mencari pulau tak berpenghuni dan bercocok tanam di pengasingan untuk sementara waktu. Setelah Lu Ming dan Xian Yanxing pergi, Jian Feiliu muncul di seberang laut. Dengan gerakan tangannya, sebuah kotak logam muncul. Pada kotak logam tersebut, beredar prasasti dan menyegel kotak logam tersebut. Saya mendapatkan ini dari istana di Pulau Pelangi. Itu ditandai dengan kata-kata, kunci rahasia harta Kaisar Bela Diri. Aku ingin tahu apakah itu nyata. Petik 2. Jian Feiliu bergumam sambil matanya bersinar. Kata-kata, harta karun Kaisar Bela Diri, terlalu menarik. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, itu pasti luar biasa karena ada dalam koleksi Daois 7 warna. Sayangnya, ada formasi prasasti yang menyegelnya. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk membuka segelnya. Setelah mengatakan itu, Jian Feiliu menyingkirkan kotak besi itu dan terbang keluar dari laut besar, menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yanxing sangat cepat. Setelah terbang selama 2 hari, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil. Pulau terpencil itu tidak besar, dengan radius kurang dari 100 mil, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Keduanya mendarat di pulau terpencil dan memilah barang-barang yang mereka peroleh di Pulau Pelangi. Dan EBSCP, dia telah memperoleh beberapa hal kali ini. Kristal roh tingkat tertinggi, teknik budidaya, dan bahkan kristal niat cukup melimpah. Ramuan roh adalah yang paling melimpah. Keduanya membaginya secara merata, lalu masing-masing menemukan tempat dan mulai bercocok tanam secara terpencil. Dan, manfaatkan waktu ini untuk mengukir prasasti di atas level 4. Juga, beri saya beberapa susunan prasasti. Saya punya waktu untuk mempelajarinya. Dalam benak Dandan, entah berapa banyak prasasti dan formasi prasasti yang dikuasainya, maka wajar saja ia harus memanfaatkannya dengan baik. Tukarkan dengan ramuan roh. Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta ramuan roh. Ambil. Lu Ming mengeluarkan segenggam obat spiritual level 5 dan melemparkannya ke Dandan. Di Pulau Pelangi, Lu Ming telah memperoleh banyak tumbuhan roh dan kaya. Dandan mengambil ramuan roh dan lari untuk menulis prasasti. Lu Ming duduk bersila, pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Di lautan kesadarannya, 10 lampu roh hijau menyala.
Itu benar. Lu Ming telah menyalakan 10 lampu roh hijau selama beberapa hari terakhir dan telah mencapai tahap sempurna dari alkemis tingkat 4. Selanjutnya, dia akan menerobos menjadi penulis peringkat kelima. Menjadi alkemis peringkat 5 adalah sebuah rintangan. Sekali dilintasi, akan terjadi perubahan kualitatif. Seorang alkemis sejati akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Lu Ming mengaktifkan meditasi Dewa Kegelapan. Inti api yang mengalir di lautan kesadarannya terbakar lebih ganas lagi, terus-menerus memurnikan api mental dari 7 warna Daois. Api spiritual dari Taois 7 warna telah menyusut tetapi masih banyak yang tersisa. Dalam waktu dekat, energi mental Lu Ming masih akan meningkat pesat. Dan EBSCP, gumpalan api energi mental melayang ke bawah dan menyatu dengan api energi mental Lu Ming sendiri. Api energi mentalnya semakin kuat. 3 jam kemudian, 10 lampu Green Mind tiba-tiba padam. Kemudian, pada lampu pikiran pertama, seberkas api perlahan muncul. Itu adalah nyala api hijau. Api mental hijau, alkemis tingkat 5. Ledakan. Saat api hijau muncul, pikiran Lu Ming bergetar dan terdengar suara gemuruh yang keras. Bas. Pada saat ini, 5 lingkaran cahaya dengan 5 warna tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Ming. Di bagian bawah ada lingkaran cahaya merah. Pada cincin cahaya tersebut, terdapat 10 titik yang tersebar merata yang memancarkan cahaya terang seperti bintang. Dihitung dari bawah ke atas, halo kedua berwarna oranye dan juga memiliki 10 titik. Itu sangat luar biasa. Halo ketiga berwarna kuning dan juga memiliki 10 titik. Halo keempat berwarna hijau dan juga memiliki 10 titik. Hanya cincin lampu kelima yang berbeda. Warnanya hijau, tapi hanya ada 1 titik di atasnya. Cincin roh. Hati Lu Ming tergerak. Selama seorang penulis mencapai level 5, mereka akan memiliki cincin roh. Setiap warna cincin roh mewakili level yang sesuai. Misalnya, cincin paling bawah mewakili alkemis tingkat pertama, dan 10 titik di atas mewakili jumlah lampu roh yang menyala. Dalam 4 tingkat pertama, Lu Ming telah menyalakan 10 lampu mental. Makanya, ada 10 titik terang. Jika dia hanya menyalakan 5 lampu pada tingkat tertentu, hanya akan ada 5 titik terang. Cincin spiritual dapat dengan jelas menunjukkan kondisi kultivasi seorang penulis. Sambil berpikir, dia menyingkirkan cincin roh itu. Segera, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam api energi mental hijau. Ledakan. Dalam sekejap, energi mental Lu Ming keluar dari tubuhnya dan terbang, melayang di udara. Saat ini, seluruh dunia penuh warna di matanya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan berbagai warna, atribut langit dan bumi, serta energi. Perasaan yang luar biasa. Lu Ming sangat penasaran. Energi mentalnya terus meluas. Namun, semakin jauh, semakin lemah energi yang dirasakan Lu Ming. Mari kita uji kekuatan formasi prasasti yang hebat. Pikiran Lu Ming kembali dan dia berdiri. Dia menginjak tanah, dan tanda muncul di tanah. Rune-rune ini berpotongan dan berkumpul, membentuk formasi prasasti. Bang! Saat Lu Ming mengambil langkah terakhirnya, pedang tempur terbang keluar dari formasi dan menebas gundukan tanah. Bang! Gundukan itu terbelah menjadi 2. Seperti yang diharapkan, formasi prasasti dapat menyalurkan kekuatan langit dan bumi untuk melancarkan serangan yang kuat. Apakah ini yang dimaksud dengan penulis peringkat 5 yang sebenarnya? Sungguh luar biasa. Mata Lu Ming berkedip. Bab 685 memahami kekuatan keempat. Dia baru saja melangkah ke level 5 dan hanya menyalakan 1 lampu pikiran. Nantinya, semakin banyak lampu pikiran yang dia nyalakan, semakin kuat susunan prasasti yang bisa dia kuasai, dan semakin kuat kekuatan serangannya. Arai besar yang baru saja diukir Lu Ming hanyalah arai level 3 dan kekuatan serangannya terbatas. Kekuatan tempur seorang master prasasti terkait dengan kekuatan api energi mental mereka, namun juga sangat terkait dengan formasi prasasti yang mereka kuasai. Semakin kuat api energi mental seseorang, semakin besar pula kekuatan langit dan bumi yang dapat dikendalikan. Semakin kuat formasinya, semakin besar pula kekuatannya. Api energi mental 7 warna Daois memiliki beberapa pengalaman. Dia bahkan memiliki teknik alkimia dan formasi susunan Dao. Namun, ini terlalu rumit sekarang. Saya akan menyelesaikannya setelah saya memurnikan semua api energi mentalnya.
Sekarang, saya tinggal menunggu prasasti dan susunannya. Sebelum itu, saya akan mengesampingkan prasasti Dao. Bagaimanapun, nyala api yang mengalir dari inti bumi memurnikan api energi mental 7 warna Daois setiap saat. Api energi mentalnya menjadi semakin kuat setiap saat, jadi dia tidak perlu mempedulikannya sekarang. Prasasti penekan penjara. Lu Ming berencana mempelajari prasasti penekan penjara garis keturunan kedua dan teknik surga penekan penjara. Sambil berpikir, prasasti penekan penjara muncul. Prasasti penjaga penjara, apa yang ditekannya? 9 neraka. Lu Ming tersenyum tipis. Kabut di depan prasasti penekan penjara telah menyebar, namun tempat lain masih diselimuti kabut, terlihat sangat misterius. Apa? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa merasakan perasaan yang sangat berat yang melekat di hatinya. Itu sangat jelas. Ini bumi. Ya, inilah kekuatan bumi. Hati Lu Ming tergerak. Dia menginjak tanah, dan perlahan, dia tampak menyatu dengan bumi. Kekuatan bumi, ya, inilah kekuatan bumi. Prasasti penekan penjara sungguh menakjubkan. Ini benar-benar dapat membuat saya merasakan kekuatan bumi dengan sangat jelas. Lu Ming tahu betul bahwa ini semua karena prasasti penekan penjara. Dulu, dia tidak merasakan perasaan seperti itu saat berdiri di tanah. Namun, dia sudah memilikinya sekarang. Tampaknya prasasti penekan penjara itu sangat cocok dengan bumi. Lu Ming merasa selama dia ingin memahami kekuatan bumi sekarang, dia akan mampu melakukannya dengan sangat cepat dan menguasainya. Apakah aku perlu memahaminya? Lu Ming sedikit ragu-ragu. Begitu dia memahami kekuatan bumi, kekuatan yang bisa dia kendalikan, dan bahkan alam surga bumi, akan menjadi 4 jenis. Kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi lebih lambat. Semakin banyak niat yang dipahami, semakin besar pula daya tolaknya, dan semakin sulit untuk dikembangkan. Lu Ming harus mempertimbangkannya. Mari kita lihat penjara yang menekan seni surgawi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkannya. Lu Ming duduk bersila dan memejamkan mata. Informasi tentang teknik penjara menekan surga muncul di benaknya. Selama periode waktu ini, dia belum melihat dengan benar teknik penekan surga di penjara. Seketika, semua informasi yang berkaitan dengan teknik penjara menekan surga bergema di benak Lu Ming. Setelah lebih dari 1 jam, Lu Ming membuka matanya. Teknik bela diri yang menakjubkan. Mata Lu Ming menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak diragukan lagi, penjara yang menekan seni surga adalah keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri garis keturunan. Namun, itu sangat berbeda dengan keterampilan bela diri lainnya. Pertama-tama, penjara yang menekan seni surgawi tidak memiliki gerakan tetap. Itu lebih seperti teknik pertarungan. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menekan segalanya dengan kekuatan prasasti penekan penjara di setiap pukulan, telapak tangan, dan bahkan tendangan. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika seseorang mencapai level tertinggi, mereka tidak hanya dapat menggunakan tangan dan kakinya, tetapi setiap bagian tubuhnya dapat digunakan untuk berperang. Punggung dan bahu mereka bisa menampung kekuatan prasasti penekan penjara dan melepaskan serangan mengerikan, mengubahnya menjadi senjata pembunuh. Selain itu, penjara yang menekan seni surgawi tidak memiliki tingkatan tertentu, dan itu banyak berkaitan dengan kekuatan garis keturunan. Semakin kuat kekuatan garis keturunannya, semakin kuat pula prasasti penekan penjara itu. Jika garis keturunan Raja tingkat 9 terbangun, kekuatan seni surgawi penekan penjara hampir tidak bisa mencapai kekuatan teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah tingkat pertama. Jika garis keturunan dewa tingkat pertama dibangkitkan, kekuatan seni surgawi penekan penjara bahkan bisa mencapai kekuatan teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah tingkat ke-6. Tingkat setengah dewa, mata Lu Ming bersinar terang. Bagi yang lain, tingkat garis keturunan yang bisa mereka bangun telah ditetapkan. Namun, Lu Ming bisa terus maju. Teknik seni bela diri ini terlalu cocok untuknya. Namun, teknik penjara yang menekan surga memiliki persyaratan, yaitu menggunakan mentalitas bumi sebagai kekuatan utama untuk melepaskan kekuatan terkuat. Ini karena mentalitas bumi adalah yang paling cocok dengan prasasti penekan penjara. Sepertinya aku masih perlu memahami kekuatan bumi. Bibir Lu Ming membentuk senyuman pahit. Namun, Lu Ming mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dia akan memahaminya. Memahami momentum bumi dan kehendak bumi akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan.
Terlebih lagi, jika dia mengintegrasikan kehendak bumi ke dalam tiga kemutlakan Dewa Naga di masa depan, tiga kemutlakan Dewa Naga akan berubah menjadi teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. Lu Ming memikirkan detail teknik surgawi penekan penjara dalam pikirannya secara mendetail. Kemudian, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Lu Ming berencana untuk mulai memahami kekuatan bumi. Ketika dia sudah menguasainya, dia akan menggabungkannya dengan kekuatan bumi dan mengembangkan teknik surgawi penekan penjara bersama-sama. Dia mengambil pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di sampingnya. Pikiran Lu Ming menjadi sangat jernih. Dia sepertinya telah menyatu dengan tanah. Dia seperti melihat pulau itu turun hingga ke dasar lautan, menyatu dengan bumi yang tak berujung. Perasaan berat, megah, luas, dan perubahan-perubahan muncul di hati Lu Ming. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Lu Ming juga memancarkan perasaan yang berat, agung, luas, dan kuno. Kekuatan bumi, tingkat dasar. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan ini sepertinya sangat berat dan berat, seolah-olah dapat menghancurkan ruang angkasa. Terjadi ledakan dan Lu Ming berhenti. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak, lagi." Pada saat ini, dia sedang mengembangkan teknik penjara yang menekan surga. Ledakan, ledakan. Lu Ming kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, tinjunya, dan jari-jarinya, menebas udara terus-menerus. Begitu saja, Lu Ming berkultivasi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari kemudian, setiap kali dia memukul dengan telapak tangannya seolah-olah berisi gunung besar, menyebabkan udara bergemuruh dan meledak. Setelah berkultivasi selama lebih dari 10 menit, Lu Ming menghela nafas lega. Setelah 3 hari berkultivasi, teknik penjara menekan surga dapat dianggap berada pada tingkat pemula. Namun, Lu Ming sekarang hanya bisa menggunakannya dengan tangannya. Jalan masih panjang sebelum dia bisa menggunakannya dengan kakinya. Sedangkan untuk menggunakannya dengan seluruh tubuhnya, jaraknya bahkan lebih jauh. Selama beberapa hari terakhir, Lu Ming tidak terus memahami kekuatan bumi. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa kekuatan bumi masih pada tingkat rendah untuk mengintegrasikannya ke dalam 3 tujuan lainnya. Kalau tidak, ketika kekuatan bumi berada pada tingkat tinggi, integrasinya akan semakin sulit. Semakin kuat apinya, semakin kuat pula penolakannya. Ayo pergi dan lihat betapa sedikit kemajuan yang dicapai King. Lu Ming berjalan ke sisi lain pulau. Xian Yanxing sedang berkultivasi di sisi lain pulau. Ketika mereka tiba di sisi lain pulau, mereka melihat Xian Yanxing berdiri di tepi pantai, mengerutkan kening sambil berpikir keras. Bab 686 Budidaya dengan pintu tertutup. King kecil, apakah kamu menemui masalah dalam kultivasimu? Lu Ming berjalan mendekat dan berdiri berdampingan dengan Xian Yanxing. Gaun dan rambut hitam Xian Yanxing berkibar tertiup angin laut. Pada saat ini, Xian Yanxing tampak seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Saya tidak tahu kenapa, niat menghancurkan dan niat angin selalu kurang sedikit dan tidak bisa digabungkan. Kata Xian Yanxing, mungkinkah niat menghancurkannya terlalu kuat, sehingga kekuatan penolakannya lebih kuat? Petik 2. Lu Ming menebak. Tidak buruk. Xian Yanxing mengangguk. Memang benar, seperti dugaan Lu Ming. Keinginan kehancuran adalah keinginan yang sangat kuat dan menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya dan bahkan lebih kuat daripada keinginan bintang-bintang Sein. Adapun konsep angin merupakan salah satu dari 9 konsep yang umum terlihat. Dibandingkan dengan konsep penghancuran, masih terdapat kesenjangan. Oleh karena itu, semakin sulit untuk memadukannya. Ini seperti orang miskin dan orang kaya yang berusaha menjadi teman. Itu sangat sulit. Namun, lebih mudah bagi 2 orang miskin atau 2 orang kaya untuk menjadi teman. Alam dengan niat menghancurkan setara dengan orang kaya, sedangkan alam dengan niat angin setara dengan orang miskin. Mereka berada di level yang berbeda, dan lebih tepatnya, itu adalah alam niat kehancuran, yang meremehkan untuk bergabung dengan alam niat angin. Lu Ming merenung sejenak, lalu berkata, King kecil, coba gunakan ini untuk memahaminya. Dia melambaikan tangannya, dan pohon kuno pemahaman jalan muncul di tanah. Awalnya, Xian Yanxing tertegun, tapi setelah merasakannya, ekspresinya berubah drastis. Saat dia merasakannya dengan lebih hati-hati, ekspresinya menjadi semakin menarik. Ini
Mungkinkah ini pohon kuno pemahaman jalan yang legendaris? Xian Yanxing memandang Lu Ming, suaranya bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Saya beruntung telah memperoleh cabang pohon kuno pemahaman jalan yang layu. Saya tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar bertunas. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu menunjukkan kepadaku hal yang sangat berharga. Apakah kamu tidak takut aku mempunyai pikiran jahat dan membawanya pergi? Petik 2. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Maukah kamu? Lu Ming tersenyum. Puci. Xian Yanxing tertawa terbahak-bahak. Saat ini, senyumnya sangat cerah dan bahagia. Mata indahnya berkedip saat dia menatap Lu Ming, seolah dia ingin mengukirnya ke dalam hatinya. Bagaimana itu? Apakah kamu sangat tersentuh dan apakah kamu akan mengabdikan hidupmu untukku? Saya belum siap. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Berjanjilah kepalamu. Pinjamkan aku pohon kuno pemahaman jalan ini selama 2 hari. Mulut Xian Yanxing bergerak-gerak dan matanya bersinar. Karena kamu sangat tulus, aku akan memberimu hadiah. Dengan itu, Xian Yanxing tiba-tiba berjinjit dan mencium pipi Lu Ming. Kemudian, dengan wajah memerah, dia memeluk tungku pil yang ditanami pohon pencerahan kuno dan berlari ke samping untuk bercocok tanam. Hehe, Lu Ming menyentuh tempat Xian Yanxing menciumnya dan tersenyum bodoh. Berat, kenapa kamu datang ke sini? Kamu membuat dewa ini mencarimu. Suara Dandan terdengar. Ia melangkah dengan kakinya yang pendek dan berlari dengan liar di udara, terbang menuju Lu Ming. Apakah kamu sudah selesai mengukir prasasti dan formasi prasasti? Lu Ming memandang Dandan. Ya, sudah selesai. Saya sangat lelah, tapi izinkan saya memberitahu Anda, kultivasi saya terbatas. Yang tertinggi yang bisa saya tulis adalah prasasti tingkat 5 dan beberapa susunan prasasti tingkat 5. Saya tidak bisa melakukan apapun yang lebih tinggi. Saya perlu pulih lebih dulu. Dandan mengeluarkan lebih dari 10 token giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Hanya level 5, Lu Ming bergumam. Bocah kecil, sudah kubilang, jangan meremehkan prasasti dan formasi prasastiku. Saya telah menguasai banyak prasasti dan formasi prasasti yang tidak Anda miliki di sini. Semuanya sangat langka dan kuat. Banyak formasi yang tidak kalah dengan formasi level 6 tersebut. Dengan kekuatan spiritualmu, kekuatan yang dapat kamu gunakan pasti tidak lebih lemah dari formasi tingkat 6 biasa. Dandan menjelaskan dengan bangga. Oh, melihat kamu telah bekerja sangat keras, ramuan roh ini adalah hadiahmu. Lu Ming mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke Dandan. Dandan mengertakkan gigi. Dengan statusnya, mengapa perlu orang lain memberi penghargaan? Selalu orang yang memberi penghargaan kepada orang lain. Sekarang, Lu Ming, pemuda ini, benar-benar mengeluarkan beberapa ramuan spiritual tingkat 5 dan berkata bahwa itu adalah hadiah. Hal ini membuat Dandan sangat marah hingga cangkang penyu miliknya berfluktuasi. Apa yang salah? Jangan, kata Lu Ming. Ya, tentu saja aku menginginkannya. Dandan buru-buru menyingkirkan ramuan roh, memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ketika dia berada di bawah atap. Lalu, dia lari dengan gembira. Lu Ming mengeluarkan kartu giok yang diberikan Dandan padanya dan mulai membacanya. Ada yang berupa prasasti level 4 dan level 5, ada pula yang berupa prasasti dan formasi apapun. Setelah Lu Ming membacanya, dia mulai memahaminya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Xian Yanxing mengembalikan pohon kuno pemahaman jalan kepada Lu Ming. Bagaimana itu? Ada keuntungan? Lu Ming bertanya. Saya telah memperoleh sesuatu. Ayo, mari kita bertarung. Saya butuh tekanan kuat. Kata Xian Yanxing. Itulah yang kuinginkan, aku hanya mencarimu untuk bertarung. Lu Ming tersenyum, dan kekuatan bumi terpancar dari tubuhnya. Dia juga ingin melawan Xian Yanxing dan menggabungkan kekuatan bumi dengan 3 niat lainnya. Mata Xian Yanxing membelalak dan dia berseru, kekuatan bumi, kamu sudah benar-benar memahami kekuatan bumi lagi. Ya, tidak ada jalan lain. Lu Ming menghela nafas pelan. Aneh sekali. Xian Yanxing bergumam. Lu Ming terdiam. Ledakan. Setelah beberapa saat, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di pulau itu. Di langit di atas pulau, 2 sosok terus berbenturan, dan langit terus bergetar. Setelah bertukar beberapa ratus gerakan, keduanya berhenti dan mulai memahaminya.
Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setiap hari, mereka berdua akan meluangkan waktu untuk berjuang guna mendorong perpaduan niat. Di sisa waktunya, Lu Ming akan mengembangkan teknik surga penekan penjara, memahami dan mengolah berbagai prasasti, dan bertarung dengan prasasti. Lu Ming telah memperoleh banyak hal. Dia membaik setiap hari. Ia sudah mampu menorehkan banyak prasasti dan formasi prasasti yang diberikan dan kepadanya. Adapun teknik surga penekan penjara, Lu Ming telah mengembangkannya. Setiap pukulan, telapak tangan, dan tendangan Lu Ming sepertinya mengandung prasasti penekan penjara yang menekan segalanya. Namun, menggunakan penjara yang menekan seni surgawi benar-benar menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Inti esensial Lu Ming jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lain di alam yang sama. Namun, itu masih menghabiskan banyak energi dan dia tidak dapat menahan banyak gerakan. Dia akan menggunakan lebih dari setengah esensi purba setelah beberapa gerakan. Perlu diketahui bahwa bahkan ahli alam lautan jiwa pun jarang memiliki keterampilan bela diri tingkat setengah dewa tingkat rendah. Banyak ahli alam jiwa lautan tingkat rendah telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat surga tingkat tinggi. Beberapa kultivator yang tidak terafiliasi, yang lebih miskin, masih mengembangkan teknik seni bela diri kelas bawah tingkat surga. Biasanya, hanya ahli alam jiwa lautan tingkat tinggi yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Penjara yang menekan seni surgawi bisa menjadi kartu truf saya. Saya akan mencoba untuk tidak sering menggunakannya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Sedangkan untuk kekuatan bumi, perpaduannya dengan tiga tujuan lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat cepat. Jaraknya hanya sedikit. Bagaimanapun, Lu Ming memiliki pengalaman dari 2 kali sebelumnya. Selain itu, kekuatan bumi masih sangat lemah. Akan lebih cepat jika menggabungkannya. Adapun Xian Yanxing, setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya berhasil menggabungkan konsep kehancuran dan angin. Kekuatan tempur Xian Yanxing meningkat pesat. Kekuatan perpaduan konsep kehancuran dan angin mengejutkan Lu Ming. Pada hari ini, kunci harta karun Kaisar Bela Diri akhirnya berubah. Bab 687-9 kunci muncul sekaligus. Lu Ming, kunci terakhir harta karun Kaisar Bela Diri akhirnya muncul. Xian Yanxing terbang dengan pedang giok kecil di tangannya. Tangan Lu Ming bergerak dan pedang giok muncul. Pada saat ini, 9 pola di gagangnya semuanya menyala. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming juga bersemangat. 9 kunci itu akhirnya muncul. Ini berarti harta karun Kaisar Bela Diri akan segera dibuka. Mari tuangkan ki kita yang sebenarnya dan lihat perubahan apa yang terjadi. Kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk. Bersama dengan Lu Ming, mereka menuangkan esensi vital mereka ke dalam pedang giok. Pedang giok sedikit bergetar. Kemudian, sebuah peta muncul di udara. Ada perubahan. Mata Lu Ming berbinar. Peta mulai berubah. Perlahan, titik itu membesar. Lu Ming dan yang lainnya menyadari bahwa peta samudera astral yang kacau semakin besar di depan mata mereka. Di peta masih ada titik yang menunjuk ke suatu tempat. Saat peta berubah, semua wilayah lain di tepi peta telah menghilang. Hanya samudera astral yang kacau yang tersisa di seluruh peta. Titik itu menunjuk pada wilayah laut di sebelah utara samudera astral yang kacau balau. Mata mereka berbinar. Rupanya, disitulah harta karun Kaisar Bela Diri berada. Semuanya, bisakah kalian mendengarku? Pada saat ini, sebuah suara datang dari 2 pedang giok. Suaranya kasar dan terdengar seperti suara pria parubaya. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut. Mengapa ada suara? Mungkinkah itu artefak roh pedang giok, atau suara yang tersegel di dalamnya ketika pedang giok sedang dimurnikan? Namun saat ini, suara lain terdengar. Siapa kamu? Dari suaranya, sepertinya dia adalah seorang pemuda. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang. Tampaknya hal itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Semuanya, kalian pasti sudah mendapatkan kunci harta karun Kaisar Bela Diri, kan? Saya salah satu dari mereka. Suara kasar itu mulai berbicara lagi. Sungguh formasi yang ajaib. Itu sebenarnya dapat mengirimkan pesan satu sama lain. Hehe, sepertinya 9 kunci itu sudah ada pemiliknya. Saat ini, suara lama terdengar. Sepertinya dia adalah orang tua, Ou Ming. Benar, 9 pedang giok bisa berkomunikasi satu sama lain. Kamu ada di mana sekarang?
Kita sudah tahu tentang lokasi harta karun itu, jadi kita harus pergi untuk membukanya. Suara kasar itu berlanjut. Hehe, aku sudah lama tiba di samudera astral yang kacau. Suara tua O terdengar. Saya juga berada di samudera astral yang kacau. Suara muda itu terdengar. Saya juga berada di samudera astral yang kacau. Saat ini, suara lain terdengar. Itu adalah suara baru, sangat muda. Ekspresi Xian Yanxing dan Lu Ming sedikit berubah ketika mereka mendengar sosok itu. Mereka familiar dengan suara itu. Jian Feiliu, benar, itu suara Jian Feiliu. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengaktifkan inti esensialnya dan menuangkannya ke dalam pedang. Raja Neraka. Suara dari pedang giok terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, Sura. Suaranya dipenuhi kejutan. Tidak buruk, kata Lu Ming. Kali ini, dia yakin pihak lain itu benar-benar Jian Feiliu. Mereka tidak saling memanggil dengan nama asli mereka. Harta karun Kaisar Bela Diri adalah masalah yang sangat penting. Mereka tidak dapat mengungkapkan informasi ini sekarang. Sepertinya beberapa dari kalian saling kenal. Kebetulan sekali. Apakah masih ada orang di sini? Saya juga berada di samudera astral yang kacau, di mana yang lainnya? Sebuah suara kasar terdengar. Setelah itu terjadi hening sejenak. Sesaat kemudian, suara lain terdengar. Saya berada di samudera astral yang kacau. Aku juga di sini. Dua suara baru terdengar berturut-turut. Dengan cara ini, total 7 suara terdengar. Xian Yanxing tidak berbicara. Selain dia, hanya ada satu orang lainnya. Semuanya, aku perkirakan masih ada waktu setengah bulan perjalanan lagi. Semuanya, kenapa kamu tidak menungguku di gudang harta karun dulu? Saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Itu adalah suara seorang wanita. Dia terdengar sangat muda dan sedikit pemalu. Setengah bulan. Baiklah, kami akan pergi dan menunggumu. Sebuah suara kasar terdengar. Tunggu sebentar. Mari kita bahas ini dulu. Harta karun Kaisar Bela Diri sangatlah penting. Tidak peduli apakah itu asli atau palsu, kami tidak dapat mengungkapkannya. Kalian tidak membocorkannya, kan? Petik 2. Suara tua O terdengar. Tidak, ini tentang harta karun Kaisar Bela Diri. Bagaimana saya bisa memberitahu siapapun? Petik 2. Aku satu-satunya, yang lain ikut-ikutan. Itu bagus. Mari kita bertemu di lokasi harta karun. Suara Old O terdengar, dan kemudian tidak ada suara lain. Lu Ming dan Xian Yanxing menarik kembali inti esensial mereka dan petanya menghilang. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Xian Yanxing bertanya. Kita tidak bisa mempercayai orang-orang ini sepenuhnya. Siapa yang tahu kalau mereka membawa orang lain? Kita bisa pergi ke tempat harta karun dulu, tapi kita tidak bisa menunjukkan diri kita sendiri. Kata Lu Ming. Menurutku juga begitu, Xian Yanxing mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu masih merupakan masalah serius mengenai harta karun Kaisar Bela Diri. Oleh karena itu, dia sebaiknya berhati-hati. Ayo pergi. Perjalanan dari sini ke tujuan kita jauh sekali. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk dan memanggil Dandan. Keduanya naik ke udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan di peta. Setelah terbang selama setengah bulan, mereka akhirnya sampai di dekat laut. Keduanya melihat peta dan menyembunyikan aura mereka. Mereka terbang tinggi di langit dan melihat ke bawah. Seharusnya pulau kecil itu. Lu Ming menunjuk ke sebuah pulau kecil di depannya. Pulau kecil itu adalah lokasi yang ditunjukkan pada peta. Ada 9 pilar batu besar di pulau itu. Itu seperti puncak gunung, tetapi tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Terlebih lagi, 9 pilar batu itu seperti 9 pedang tempur, mengarah lurus ke atas. Lu Ming, lihat, ada seseorang di sana. Xian Yanxing berbisik. Lu Ming menoleh. Memang benar, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di salah satu pilar batu berbentuk pedang. Dari kejauhan, dia tampak seperti pria parubaya. Dia sendirian. Ayo cari pulau terdekat untuk menetap dan bertindak sesuai situasi. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Xian Yanxing mengangguk. Mereka harus berhati-hati. Selain Jian Feiliu, tidak ada orang lain yang mengetahui siapa pemilik harta karun Kaisar Bela Diri lainnya. Mereka tidak mengetahui budidaya atau latar belakang mereka. Jika ahli alam roh lautan atau embrio roh tingkat tinggi datang dan mereka muncul dengan gegabah, pihak lain akan menyerang dan membunuh mereka.
Lalu jika mereka keluar dengan gegabah, bukankah itu berarti mencari kematian? Keduanya mundur dan menemukan sebuah pulau kecil yang jauhnya 10.000 mil. Mereka mendarat di atasnya. Mereka berencana berkultivasi sambil menunggu kesempatan. Selama setengah bulan perjalanan, mereka tidak mengabaikan budidaya mereka. Dalam pikiran mereka, mereka terus-menerus memahami berbagai keterampilan bela diri. Lu Ming, khususnya, lebih akrab dengan penggunaan berbagai prasasti dan susunan prasasti. Selain itu, api energi mental 7 warna Daois hampir sepenuhnya dimurnikan. Lu Ming telah menyalakan 10 lampu energi mental hijau. Lingkaran besar alkemis tingkat kelima. Setiap level disempurnakan. Jumlah energi yang dikonsumsi sangat mengerikan. Api energi mental 7 warna Daois hanya bisa membantunya sampai pada titik ini. Dia hampir selesai menyempurnakan. Lu Ming hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin menembus ke level 6. Bab 688 jatuh ke dalam jebakan. Namun, Lu Ming sudah sangat puas. Bahkan Lu Ming sendiri tidak tahu seberapa kuat api mental tingkat 5 yang lengkap, selain susunan prasasti yang diberikan kepadanya oleh Dandan. Namun, itu jelas lebih kuat dari kehebatan pertarungan seni bela dirinya. Pengalaman dan pengetahuan Daois 7 warna tentang prasasti Dao diintegrasikan ke dalam pikiran Lu Ming bersama dengan api energi mental. Ini adalah harta yang berharga. Itu adalah pengalaman 1000 tahun Daois 7 warna dalam mengolah Dao prasasti. Namun, Lu Ming masih perlu meluangkan waktu untuk menguasainya jika dia ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri. Keduanya mendarat di pulau dan bercocok tanam sambil menunggu. 2 hari kemudian, Lu Ming diam-diam pergi ke pulau kecil untuk melihat dan menemukan bahwa ada orang tambahan. Seorang pemuda sedang duduk bersila di pilar batu lainnya. Lu Ming tidak menunjukkan dirinya. Dia kembali ke pulau itu. Pada saat ini, ada gerakan pada pedang giok. Lu Ming mengeluarkannya dan menyuntikkan inti esensialnya ke dalamnya. Sebuah suara terdengar. Semuanya, saya sudah sampai di tujuan. Saudara Liu bersamaku. Kapan kamu akan tiba? Sebuah suara kasar terdengar. Itu pasti pria kekar. Aku sedang dalam perjalanan, tunggu beberapa hari. Suara tua O terdengar. Saya juga. Lu Ming menjawab dengan cara yang sama. Suara-suara lain juga memberikan jawaban serupa. Semuanya, aku sudah sampai di samudera astral yang kacau, tapi masih butuh 10 hari untuk mencapai tujuanku. Aku sangat menyesal. Suara malu-malu terdengar. Tidak apa-apa menunggu beberapa hari lagi. Tapi mari kita tetapkan aturannya. Mereka yang datang menemui kami harus menunjukkan pedang giok mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat membuktikan identitas mereka untuk menghindari kesalahpahaman. Kata suara kasar itu. Baiklah, aku tidak keberatan. Itu bagus. Serangkaian suara terdengar. Xian Yanxing tetap diam. Salah satu alasannya adalah Xian Yanxing tidak suka berbicara. Alasan lainnya adalah mereka tidak ingin mengungkapkan satu pedang giok pun. Ini mungkin berguna pada saat kritis. Lu Ming menyimpan pedang giok dan terus berkultivasi. Dia mampu mengintegrasikan pengalaman Daois 7 warna dengan sangat cepat, dan pemahaman serta penerapan Dao prasastinya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Tentu saja, semua master prasasti condong ke arah yang berbeda. Beberapa condong ke arah penempaan, beberapa condong ke arah pemurnian pil, beberapa condong ke arah pembuatan jimat, dan beberapa condong ke arah formasi. Fokus Daois 7 warna adalah pada alkimia, diikuti oleh formasi. Pengetahuan dan pengalaman Lu Ming dalam memurnikan pil meningkat pesat. Tentu saja, teknik susunannya juga meningkat dengan sangat cepat. Di pulau itu, langkah Lu Ming terus berlanjut. Tanpa suara, tanah ditutupi dengan prasasti. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan prasasti melintas di udara, terbang ke pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Nak, keberuntunganmu sungguh patut ditiru. Level 5 yang disempurnakan, pengalaman Daois 7 warna, dan bakat abnormal Anda dalam prasasti. Sekarang, Anda benar-benar ahli prasasti sejati yang berkualifikasi. Di sampingnya, Dandan menghela nafas tanpa henti. Tidak mudah mendapatkan pujian Dandan. Bagaimanapun, Lu Ming hanya berhubungan dengan prasasti Dao untuk waktu yang singkat dan yayasannya kurang. Meskipun penanaman api energi mental sangat cepat, hal-hal lain tidak dapat menggantikannya. Dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkannya. Namun,
Sekarang Lu Ming telah mengintegrasikan pengalaman Daois 7 warna, dia melewatkan langkah ini. Pengalamannya, api energi mental, dan aspek lainnya setara. Tentu saja ini adalah peluang yang tidak bisa ditiru. Taois 7 warna telah bergegas ke lautan kesadaran Lu Ming sendirian dalam upaya untuk menduduki tubuh Lu Ming. Penulis lain tidak akan melakukan hal yang sama dan bergegas ke lautan kesadaran orang lain. Lu Ming kebetulan memiliki inti bumi yang mengalirkan api dan metode visualisasi dewa dunia bawah. Dengan prestasinya dalam prasasti Dao, Lu Ming berusaha lebih keras dalam pengembangan seni bela diri. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Setiap 2 hari, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke pulau untuk mengamati. Semakin banyak orang di pulau itu. Sudah ada 5 orang di sana. Bahkan wanita pemalu pun telah tiba. Semuanya hampir sampai, ayo kita temui mereka, kata Lu Ming. Kelima orang itu hidup bersama dengan damai beberapa hari ini, jadi seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, Xian Yanxing mengangguk. Keduanya menuju ke pulau. Segera, mereka mendekati pulau itu. Keduanya tidak menyembunyikan keberadaannya. Ketika mereka tiba, 5 orang di pulau itu secara alami menemukannya. Siapa kamu? Salah satu pria kekar berbicara dengan suara kasar. Tangan Lu Ming bergerak dan pedang kristal jade muncul. Mata 5 orang lainnya berbinar, dan pedang giok muncul di masing-masing tangan mereka. Pak, saya sudah bilang sebelumnya bahwa Anda tidak boleh memberitahu orang lain. Apa maksudmu dengan membawa 1 orang ke sini? Wajah pria kekar itu menjadi dingin. Ekspresi orang lain menjadi dingin saat mereka melihat ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia istriku. Mengapa? Aku bahkan tidak bisa membawa istriku. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan tersenyum. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia mengertakkan gigi. Orang ini memanfaatkannya lagi. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menyangkalnya dan membiarkan Lu Ming memegang tangannya. Istri. Mata pria kekar itu berbinar. Karena dia istriku, menurutku dia akan baik-baik saja. Suara malu-malu terdengar. Pemilik suara ini adalah seorang wanita muda. Dia sangat cantik dan terlihat sangat lemah. Namun, dari auranya, dia tampak seperti raja tingkat puncak. Baiklah, kalau begitu, saudaraku, silakan datang ke pulau, kata pria kekar itu. Lu Ming mengangguk. Dia menarik Xian Yanxing dan mendarat di pulau itu. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan menuju pilar batu di tengah pulau. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setiap kali Lu Ming mengambil langkah, akan ada cahaya redup berkedip di tempat kakinya menyentuh tanah. Segera, mereka mendekati pilar batu, tetapi saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. 5 orang di pilar batu bergerak dalam sekejap dan mengepung Lu Ming dan Xian Yanxing dari 5 arah berbeda. Ekspresi Lu Ming dan Xian Yanxing sedikit berubah. Semuanya, apa maksudnya ini? Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Sederhana saja, serahkan pedang giokmu. Pria kekar itu mencibir. Jadi, kamu menginginkan pedang giokku. Tetapi bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, itu tidak cukup untuk Anda bagikan. Kata Lu Ming. Haha nak, kamu tidak perlu memecah belah kami. Kita berasal dari kekuatan yang sama, jadi mengapa kita harus memecah belah? Petik 2. Kamu tua mencibir. Namun, hati Lu Ming mencelos. Ini karena suara tua Oh jelas bukan orang yang sama dengan suara yang dia dengar dari pedang giok. Apakah kamu memperhatikan? Selama periode waktu ini, mereka semua datang dan kemudian, mereka semua mati. Wanita lembut itu berbicara, tetapi saat ini, dia tidak merasa malu, dan suaranya sangat dingin. Sebuah jebakan, semuanya adalah jebakan. Pikiran Lu Ming berputar cepat. Yang lain semuanya mati. Mata Lu Ming berbinar dan dia berkata dengan dingin. Itu benar. Nak, biarkan aku memberitahumu. Kami sudah memiliki 2 pedang giok. Itu sebabnya kakak senior Zhong Mo dan aku berakting. Sebenarnya aku sudah lama sampai, tapi ku bilang belum. Aku hanya ingin menurunkan kewaspadaanmu. Wanita berpenampilan halus itu mencibir, seolah dia sangat bangga. Kakak senior Zhong Mo yang dia maksud adalah pria kekar dengan suara kasar. Pantas saja hanya mereka berdua yang berbicara tadi. Tidak ada orang lain yang berbicara. Begitu yang lain membuka mulut, mereka akan ketahuan. Ledakan, ledakan. Aura mereka berlima meledak dan mengunci Lu Ming dan Xian Yanxing. Bab 689 keluar dari pengepungan. Selain wanita lemah,
yang merupakan raja tingkat puncak, yang lainnya semuanya berada di tingkat samudera spiritual. Yang terkuat adalah pria kekar, yang telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Bang, bang, pada saat ini, 7 hingga 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari tanah sekitarnya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Hanya tersisa 2 pedang giok. Bunuh mereka secara langsung dan jangan biarkan orang terakhir dengan pedang giok menemukanmu. Selesaikan pertempuran dengan cepat dan bersihkan tempat kejadian. Salah satu tetua berambut putih dan berjanggut putih berbicara. Tubuhnya memancarkan kultivasi yang kuat, tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Tetua ini memiliki kultivasi pada tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama. Jelas sekali bahwa orang-orang yang datang ke sini sebelumnya telah dibunuh oleh mereka dengan cara yang menggelegar. Itulah mengapa Lu Ming tidak menyadarinya bahkan setelah datang ke sini beberapa kali. Apakah Jian Feiliu juga mati? Petik 2. Lu Ming punya ide. Sangat disayangkan bahwa orang jenius telah mati di tangan orang-orang ini. Tunggu sebentar, aku bisa memberimu pedang giok, tapi kamu harus melepaskan kami. Lu Ming berteriak, menarik Xian Yanxing dan bergerak ke samping. Setiap kali dia bergerak, cahaya redup akan memasuki tanah di bawah kakinya. Baiklah, serahkan pedang giok atas kemauanmu sendiri, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Pria kekar itu mencibir. Yang lain menunjukkan senyuman mengejek. Anak ini sungguh naif. Bagaimana mungkin mereka bisa mengitarinya? Lu Ming mengamati sekelilingnya. Semua orang ini ahli. Dari 7 yang muncul kemudian, 2 adalah tingkatan Raja Puncak, dan 5 lainnya adalah ahli tingkat samudera spiritual. Yang terkuat secara alami adalah tetua berambut putih, yang berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia pastinya seseorang dari kekuatan besar. Kekuatan ini lebih kuat dari seluruh pulau pasir emas. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia menggerakkan tangannya dan pedang giok muncul di tangannya. Senior, aku serahkan padamu. Inti penting Lu Ming meledak dan pedang giok di tangannya berubah menjadi sambaran petir, menembak ke arah tetua berambut putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria tua berambut putih itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Inilah momen yang diinginkan Lu Ming. Bang, bang. Lu Ming tiba-tiba mengambil 2 langkah di tanah. Seketika, tanah bersinar dengan cahaya cemerlang. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi 2 pedang tempur, menebas ke arah selatan. Hanya ada 2 seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat pertama di selatan. Dari 4 arah, sisi itu yang paling lemah. Lu Ming ingin keluar dari pengepungan ke selatan. Sialan, formasi prasasti, kapan dia menuliskan formasi prasasti? Raungan keras terdengar, dan semua orang meledak dengan aura yang kuat. Tapi dia masih terlambat. Puci, bagaimana mungkin kedua ahli alam lautan jiwa itu berpikir bahwa 2 raja tingkat puncak akan berani menyerang dan menuliskan formasi prasasti besar tanpa mereka sadari. Dia ingin segera memblokirnya, tapi dia hanya bisa menggunakan 50% kekuatannya. Itu dipotong menjadi 2 oleh 2 pedang tempur. Ayo pergi. Lu Ming memeluk pinggang Xian Yanxing dan menggunakan langkah menghentakkan surga 9 naga untuk bergegas ke selatan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada 10 mil jauhnya. Sial, menurutmu kemana kamu akan pergi? Tetua berambut putih itu menangkap pedang giok dan mengeluarkan raungan marah. Dia mengarahkan jarinya ke Lu Ming. Sebuah kekuatan jari melintasi jarak 10 mil dalam sekejap dan ditujukan ke jantung Lu Ming. Cepat, terlalu cepat, dan sangat kuat. Tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual terlalu kuat. Medan kekuatan setan langit, menghancurkan. Xian Yanxing mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dengan medan kekuatan iblis langit. Pada saat yang sama, meridian darah Lu Ming meledak dan sosoknya terus menghindar ke samping. Puff! Kekuatan jari yang kuat menembus pertahanan Xian Yanxing dan Lu Ming. Meskipun Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih sedikit terlalu lambat. Lengannya tergores oleh angin kekuatan jari, dan sepotong besar daging terkoyak. Lengan Lu Ming hampir meledak. Bas! Tanda berkedip di tubuh Lu Ming dan memasuki tubuh dia dan Xian Yanxing. Itu adalah rune yang mempercepat prosesnya. Pada saat yang sama, tanda muncul di tubuh Lu Ming. Ini adalah tanda ledakan esensi vital. Sekarang, Lu Ming dapat menuliskan beberapa prasasti yang digunakan Dandan di masa lalu dalam sekejap.
Bas! Lu Ming melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga dan kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, dia sudah jauh. Di belakangnya, tetua berambut putih, pria kekar, dan yang lainnya dengan cepat menyusul. Niat membunuh di tubuh mereka begitu kental sehingga tidak bisa dibubarkan. Mereka salah perhitungan. Kali ini, mereka salah perhitungan. Mereka hanyalah dua raja tingkat puncak. Dengan kekuatan tempur mereka yang kuat, mereka sudah cukup berhati-hati untuk mengepung dua raja tingkat puncak. Ini hanyalah masalah kepastian. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak berpikir bahwa mereka berdua benar-benar bisa bergegas keluar. Terakhir kali, mereka ceroboh dan membiarkan seorang pemuda bergegas keluar. Jadi kali ini, mereka semua pindah dan mengepung keduanya, tapi mereka tetap keluar. Yang terpenting adalah formasi prasasti Lu Ming terlalu kuat. Itu sebenarnya bisa membunuh dua ahli di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual dalam sekejap. Mereka mengejarnya dengan sekuat tenaga tetapi menyadari bahwa sosok Lu Ming semakin menjauh. Langkah menghentak 9 naga dilepaskan dengan kekuatan penuh. Dengan bantuan berbagai susunan prasasti, kecepatan Lu Ming luar biasa cepat. Tidak lama kemudian, Lu Ming menghilang dari pandangan tetua berambut putih dan yang lainnya. Sial! Sial! Orang tua berambut putih itu meraung seperti setan gila. Pria kekar dan yang lainnya muncul di belakang pria tua berambut putih dengan wajah muram. Pemimpin sekte, tulisan Dao anak itu terlalu kuat. Dia benar-benar seorang pembuat prasasti sejati, seorang pembuat prasasti sejati peringkat 6. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Pria berotot itu berkata kepada sesepuh berambut putih. Seperti yang saya katakan, semakin muda Anda, semakin Anda harus berusaha sekuat tenaga. Para jenius muda saat ini terlalu kuat. Kami ceroboh sebelumnya dan diusir oleh seorang anak kecil. Kali ini, kedua anak muda ini bahkan lebih menakutkan. Katamu tua, pemuda sebelumnya baik-baik saja. Dia terluka olehmu dan 5 telapak tangan beracunku, jadi dia pasti mati. Namun, akan sedikit merepotkan jika keduanya kabur. Kata pria kekar itu. Baiklah. Meskipun dia telah melarikan diri, kami telah mendapatkan pedang giok. Sekarang, kita hanya kehilangan pedang giok terakhir. Kita harus mendapatkannya secepat mungkin. Sebelum beritanya menyebar, kita harus membuka harta karun Kaisar Bela Diri, memasukkan harta itu ke dalam, dan meninggalkan tempat ini. Ini adalah kesempatan bagi sekte racun darah kita untuk bangkit kembali. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan suara yang dalam. Master Sekte, meskipun pemilik pedang giok terakhir belum mengatakan apa-apa, saya pikir dia akan segera datang. Kali ini, kami pasti akan menjatuhkannya. Kata pria kekar itu. Setelah itu, semua orang kembali ke pulau kecil dan terus menyusun rencana mereka sambil menunggu. Lu Ming membawa Xian Yanxing dan terbang sejauh ratusan ribu mil sebelum mendarat di sebuah pulau kecil. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing sangat khawatir dan memandang Lu Ming dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Kekuatan jari itu beracun. Namun, racun tidak ada gunanya bagiku. Lu Ming tersenyum dan mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap racun di lengannya. Setelah racunnya dihilangkan, luka di lengannya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah setengah hari, lengan Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Lu Ming menghirup udara keruh. Bab 690 Bagaimana kabarmu? Kali ini sangat berbahaya. Jika bukan karena kemajuan pesat Lu Ming dalam Dao Prasasti dan kemampuannya untuk menuliskan formasi prasasti yang kuat, serta kehati-hatiannya dalam menuliskan prasasti secara diam-diam ketika dia melangkah ke pulau, mereka akan berada dalam bahaya kali ini. Bahkan jika Lu Ming mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan kuali petir, bahkan jika Xian Yanxing memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa, perbedaan antara metode tersebut dan kultivator tingkat samudera spiritual tingkat 4 terlalu besar. Kemungkinan besar mereka akan mati. Tidak peduli seberapa kuat kuali petir itu, dengan budidaya raja tingkat puncak Lu Ming saat ini, dia pasti tidak akan mampu membunuh pembudidaya tingkat samudera spiritual tingkat keempat. Dia bahkan mungkin tidak bisa membunuh kultivator tingkat samudera spiritual tingkat ketiga. Sayang sekali, Jian Feiliu. Lu Ming menghela nafas pelan. Beginilah cara kerja dunia bela diri Dao. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh. Dalam sungai panjang sejarah,
entah berapa banyak orang jenius yang telah gugur. Mereka yang benar-benar bisa bangkit dan mencapai puncak hanya sedikit dan jarang. King kecil, ayo pergi. Kelompok itu ingin memonopolinya. Hehe, bagaimana mungkin? Ayo pergi dan beri mereka hadiah besar. Lu Ming mencibir. Kamu ingin menyebarkan beritanya. Kata Xian Yanxing. Itu benar. Karena mereka ingin memonopolinya, kami hanya bisa memperkeruh keadaan. Hanya dengan mengacaukan air kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Lu Ming mencibir. Itulah yang saya inginkan. Lebih baik jika ahli yang lebih kuat muncul dan memusnahkan mereka. Mata Xian Yanxing berkilat dingin. Ayo pergi ke Pulau Angin Bulan dulu. Pulau ini bahkan lebih besar dari Pulau Pasir Emas. Kami akan menyebarkan berita di sana. Saya percaya bahwa itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh samudera astral yang kacau. Lu Ming mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Kemudian, keduanya naik ke udara dan terbang ke arah angin Pulau Bulan. Ada seseorang di bawah sana. Setelah terbang beberapa saat, Xian Yanxing tiba-tiba menunjuk ke laut. Lu Ming menoleh dan melihat sesosok tubuh mengambang di permukaan laut. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dan ikan-ikan di sekitarnya tidak berani mendekat. Itu terlihat seperti Jian Feiliu. Mata Lu Ming berkedip. Sosok di permukaan laut memang terlihat seperti Jian Feiliu. Keduanya mendarat di permukaan laut. Lu Ming menggunakan inti esensialnya dan menggulungnya. Dia sedikit terkejut saat melihat orang ini benar-benar Jian Feiliu. Mengapa Jian Feiliu ada di sini? Lu Ming mengira Jian Feiliu telah dibunuh oleh sekelompok orang itu. Dia masih bernapas. Dia belum mati, tapi dia sudah sangat keracunan. Xian Yanxing mengerutkan kening. Ayo kembali ke pulau dan selamatkan masyarakat terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Keduanya kembali ke pulau kecil. Ada cahaya keemasan memancar dari tubuh Jian Feiliu. Seharusnya itu adalah perbuatan pagoda pedang emas. Namun, itu tidak menghentikan Lu Ming untuk menyelamatkan orang tersebut. Dia mengendalikan garis keturunan 9 naga dan melahap semua racun di tubuh Jian Feiliu. Racun ini sangat kuat. Jika beberapa hari kemudian, Jian Feiliu akan mati. Segera setelah racunnya dihilangkan, esensi vital dalam tubuh Jian Feiliu bersirkulasi secara otomatis dan mulai sembuh. Setelah 2 jam, Jian Feiliu membuka matanya. Saudara Lu, itu kamu. Jian Feiliu sangat terkejut melihat Lu Ming dan yang lainnya. Saudara Jian, kamu terluka parah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Kata Lu Ming. Tidak, tunggu sebentar. Saudara Lu, Nona Xie, kamu tidak boleh pergi ke tempat harta karun Kaisar Bela Diri. Sekte racun darah sedang menyiapkan jebakan di sana untuk merebut semua pedang giok. Yang lainnya semuanya mati. Jian Feiliu berteriak cemas. Saudara Jian, sekarang sudah terlambat. Kami sudah pernah ke sana. Lu Ming tersenyum tipis. Apa? Pergi? Dia pernah ke sana. Lalu, kalian? Jian Feiliu sedikit terkejut. Dia pernah ke sana tapi Lu Ming dan yang lainnya baik-baik saja. Saya memang memberikan pedang giok saya kepada mereka, tapi kami memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Kata Lu Ming. Kamu memberi mereka pedang giok. Sayangnya, sayang sekali harta Kaisar Bela Diri akan jatuh ke tangan orang-orang tercela itu. Jian Feiliu menghela nafas dengan enggan. Mereka ingin menyimpan harta Kaisar Bela Diri untuk diri mereka sendiri. Tidak semudah itu, mereka tidak akan bisa mengumpulkan pedang giok terakhir. Lu Ming tersenyum tipis. Pedang giok muncul di tangan Xian Yanxing. Jian Feiliu tertegun, lalu dia sangat gembira, haha. Manusia mengusulkan, dewa yang menentukan. Ternyata kakak Lu dan Nona Xie masing-masing punya satu. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang dari Sekte Racun Darah ketika mereka mengetahuinya. Oh benar, Saudara Lu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja kita akan memperkeruh air. Semakin berlumpur semakin baik. Saudara Jian, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja kita akan pergi bersama. Jian Feiliu berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, pedang giok di tangan Xian Yanxing bersinar. Apakah kamu ingin tahu reaksi mereka? Kami akan segera mengetahuinya. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia mengambil pedang giok dari tangan Xian Yanxing dan menyalurkan esensi vitalnya ke dalamnya. Seketika terdengar suara kasar. Teman baikmu, kami berdelapan semua ada di sini. Hanya tersisa satu lagi. Teman, kamu di mana?
Itu adalah suara pria kekar. Lu Ming dan dua lainnya tidak bersuara. Itu benar, temanku. Kami hanya kekuranganmu. Selama kamu datang, kami bisa membuka harta karun Kaisar Bela Diri dan mengambil harta karun di dalamnya. Jika kita menundanya lebih lama lagi, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah. Itu adalah suara seorang wanita yang pemalu. Uhuk-uhuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali. Seketika, pihak lain menjadi bersemangat. Di mana kamu, saudara? Pria kekar itu bertanya. Begitu kamu sampai di sini, kita bisa segera mulai membuka harta karun Kaisar Bela Diri. Hehe, teman ini akhirnya berbicara. Bolehkah saya bertanya di mana Anda berada? Apakah Anda berada di samudera astral yang kacau? Suara malu-malu itu terdengar lagi. Semuanya, kuharap kalian baik-baik saja. Saat ini, Lu Ming berbicara. Kemudian, pedang giok langsung terdiam. Tidak ada suara sama sekali. Setelah beberapa saat, sebuah suara kasar terdengar, "Itu kamu. Itu aku. Kalian sangat pelupa," Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu sebenarnya memiliki dua pedang giok. Bagaimana mungkin?" Suara kasar itu dipenuhi rasa tidak percaya. "Saudaraku, apa yang kamu inginkan?" Suara malu-malu terdengar. "Sekte racun darahmu sangat kuat. Beberapa dari kami tidak dapat bersaing dengan Anda. Oleh karena itu, saya berencana untuk menarik semua saudara dan saudari di samudera astral yang kacau untuk berbagi harta Kaisar Bela Diri. Bukankah ini ide yang bagus?" Lu Ming berkata sambil tersenyum. "Anda harus menyebarkan beritanya." "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini." "Sialan, kamu tidak bisa melakukan ini." Suara kasar itu meraung. "Bodoh," kata Lu Ming. Kemudian, dia mendengar suara kasar dan nafas berat. Jelas sekali dia marah. "Adik kecil, ayo kita bicarakan ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda datang, kami tidak akan menyentuh Anda. Setelah kami memasuki harta karun Kaisar Bela Diri, kami akan membagi kuncinya secara merata. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar. Itu adalah suara pemimpin Sekte Racun Darah. "Saya tidak tertarik," kata Lu Ming. "Adik laki-laki, lalu apa yang kamu inginkan?" kata Master Sekte Racun Darah. "Gampang saja, aku ingin kepalamu." Lu Ming mencibir. "Adikku, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu." Melihat diskusi itu tidak berhasil, ketua sekte dari Sekte Suedu mulai mengancam. Bab 691 Mengacaukan air. "Orang tua, apakah kepalamu telah digerogoti seekor anjing? Kamu masih mengancamku. Saya percaya bahwa berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri akan segera menyebar ke seluruh lautan berbintang." Lu Ming berkata sambil tersenyum. "Tidak, bocah nakal, jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Saya berjanji." Master Sekte Racun Darah meraung marah. Namun, pada saat ini, Lu Ming menghentikan pemasukan ki esensial dan suaranya menghilang. "Saya sangat ingin melihat ekspresi orang-orang Sekte Racun Darah." Jian Feiliu tertawa. Dia merasa sangat nyaman. "Ekspresi mereka pasti akan sangat menarik," kata Lu Ming. Memang benar, ekspresi orang-orang Sekte Racun Darah benar-benar menarik. Sialan, itu, lain kali aku melihatnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup." Pria kekar itu terus-menerus meraung. Matanya terbuka lebar seolah hendak memuntahkan api. "Semuanya sudah direncanakan, tapi aku tidak menyangka orang itu memiliki dua pedang giok. Brengsek." Wanita lemah itu mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi kebencian. Yang lainnya juga sama. Wajah mereka pucat, dan urat di wajah mereka bergerak-gerak. Perasaan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya sungguh tidak nyaman. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka hanya selangkah lagi menuju kesuksesan, namun mereka gagal pada langkah terakhir. "Lain kali aku bertemu dengannya, dia pasti akan mati." Master Sekte dari Sekte Suedu mengertakkan gigi. "Sekte Master, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Seseorang bertanya. "Ada 9 kunci. Kita tidak bisa membuka harta Kaisar Bela Diri tanpanya. Kami hanya bisa menunggu," kata Master Sekte tanpa daya. Suatu hari kemudian, luka Jian Feiliu sembuh. Mereka pergi ke Pulau Angin Bulan bersama-sama. Pulau Angin Bulan 2 kali lebih besar dari Pulau Pasir Emas.
Itu sangat makmur dan memiliki banyak orang. Dikatakan bahwa bahkan ada ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual di sini. Setelah mereka bertiga memasuki kota, mereka membeli banyak kertas dan menuliskan berita tentang harta karun Kaisar bela diri serta alamat spesifiknya di kertas tersebut. Pada malam hari, mereka menyebarkan kertas itu kemana-mana. Seperti yang diharapkan, seluruh Pulau Angin Bulan menjadi gempar keesokan harinya. Lu Ming dan dua lainnya telah menyebarkan terlalu banyak kertas. Mereka tidak dapat menyembunyikannya meskipun mereka menginginkannya. Dengan sangat cepat, berita menyebar ke seluruh Pulau Angin Bulan dan banyak orang mendiskusikan topik ini. Di sebuah restoran, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu sedang makan dan minum sambil mendengarkan berita dari dekat. Kamu seharusnya sudah mendengar berita tentang harta karun Kaisar bela diri, kan? Petik 2. Di dekatnya, suara-suara dari meja lain bisa terdengar. Tentu saja aku melakukannya. Sekarang, semua orang di Pulau Angin Bulan mengetahuinya, tapi kita tidak tahu apakah harta Kaisar bela diri itu asli atau palsu. Jika itu nyata, mengapa ada orang yang menyebarkan berita itu kemana-mana? Mungkinkah itu sebuah lelucon? Petik 2. Aku tidak tahu. Harta karun Kaisar bela diri. Ada begitu banyak Kaisar bela diri di seluruh benua timur. Apakah benar ada harta karun Kaisar bela diri? Ini sedikit misterius. Apapun yang terjadi, harta karun Kaisar bela diri terlalu menakjubkan. Meskipun hanya ada satu dalam sejuta kemungkinan bahwa itu nyata, saya tetap ingin melihatnya. Jika itu nyata, aku akan mendapat manfaat tanpa henti selama aku bisa mendapat sedikit manfaat darinya. Itu benar. Aku hanya takut itu nyata. Saya tidak takut itu palsu. Lu Ming dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum ketika mereka mendengar suara-suara di dekatnya. Dengan penyebaran yang begitu luas, banyak orang yang meragukan keaslian berita tersebut. Namun, harta karun Kaisar bela diri terlalu menakjubkan dan menggoda. Sekalipun mereka curiga itu palsu, kebanyakan orang tidak bisa menahan godaan dan akan pergi melihatnya. Inilah efek yang mereka inginkan. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tersebut semakin menyebar. Beberapa orang bahkan sudah berangkat. Adapun Lu Ming dan dua lainnya, mereka bersembunyi di Pulau Angin Bulan dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Jika itu benar-benar harta karun Kaisar bela diri, pasti akan terjadi pertarungan sengit setelah dibuka. Oleh karena itu, semakin kuat mereka, semakin baik. Di pegunungan, Lu Ming dan Xian Yanxing bertarung sekuat tenaga. Sekarang Xian Yanxing telah berhasil menggabungkan dua maksud. Tugas utamanya adalah membantu Lu Ming menggabungkan kekuatan bumi dan tiga maksud lainnya. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari berkultivasi dengan pahit, Lu Ming akhirnya berhasil mengintegrasikan kekuatan bumi ke dalam 3 konsep. 3 niat dan 1 kekuatan telah berhasil digabungkan. Di kamar hotel, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila. Di depannya ada tumpukan kristal magna mendalam dan 22 kristal magna mendalam tipe api tingkat menengah. Lu Ming berencana menggunakan kristal esoterik untuk mulai menerobos ke alam tujuan langit dan bumi tingkat kedua. Jika niatnya bisa menembus ke level kedua, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Dia mengambil sepotong kristal pamungkas dan menghancurkannya. Di sebelah pohon kuno pemahaman jalan, Lu Ming mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, Lu Ming menghancurkan kristal ultimat atribut api kelas menengah lainnya. Begitu saja, Lu Ming menghancurkan potongannya satu per satu. Dia berhenti setelah menghancurkan total 12 keping. Sedikit lagi, tapi sedikit saja. Aku tidak bisa menerobos. Lu Ming bergumam. Sekarang, konsep apinya hanya tinggal sedikit lagi dari level 2. Bahkan tidak sampai setengah langkah, tapi sudah macet dan tidak bisa dipatahkan. Sepertinya alam surga dan bumi tingkat kedua memang berbeda dari tingkat pertama. Itu tidak dapat terus ditingkatkan hanya dengan mengandalkan kristal magna yang mendalam. Hal ini juga memerlukan pemahaman. Hanya dengan menggunakan pemahaman untuk menerobos kemacetan dan kemudian menggabungkannya dengan kristal magna yang mendalam, hal itu dapat terus meningkat. Lu Ming merenung. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai hambatan dalam konsep atribut apinya. Lu Ming tidak terus menyerang konsep elemen api. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kristal magna mendalam elemen angin kelas menengah dan mulai menyerang konsep angin. Sama seperti niat api, setelah menyempurnakan selusin kristal maksud elemen angin kelas menengah, niat anginnya juga telah mencapai puncak tingkat pertama.
Itu hanya berjarak sedikit dari level kedua, tapi masih macet. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sangat sulit untuk menerobos ke alam esensi langit dan bumi tingkat kedua. Tidak heran ada begitu banyak tingkatan raja tingkat puncak, tetapi hanya ada sedikit tingkatan samudera spiritual. Ambil contoh sub istana Tianshuan di wilayah Tianshuan. Setidaknya ada 50 atau lebih raja tingkat puncak di antara semua tetua, tetua keliling, dan tetua yang mengasingkan diri. Namun untuk tingkat samudera spiritual, hanya ada 2 kepala keluarga Seng, Seng Chang, dan Mutian. Hal yang sama juga berlaku untuk Pulau Pasir Emas. Mereka telah mengirim lebih dari 500 tingkatan raja tingkat puncak untuk melawan binatang laut, dan beberapa dari mereka bahkan mati di platform pertarungan kehidupan. Namun, berapa banyak ahli alam lautan jiwa yang mereka miliki? Selama bakat seseorang tidak buruk, dan dengan akumulasi sumber daya, tidak sulit untuk mencapai tingkat raja tingkat puncak seiring berjalannya waktu. Beberapa orang bisa menjadi raja tingkat puncak setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Namun, banyak orang akan terjebak di level raja tingkat puncak, tidak mampu menerobos sepanjang hidup mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya menerobos lautan roh. Saat ini, Lu Ming berhenti berkultivasi. Sudah hampir waktunya bagi mereka untuk berangkat. Setelah beberapa saat, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu terbang menuju pulau tempat harta karun Kaisar Bela Diri berada. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pulau itu. Ada lautan manusia yang nyata. Mereka penuh sesak. Sekilas, mereka semua adalah sosok manusia. Setidaknya jumlahnya ratusan ribu, bahkan mungkin hampir 1 juta. Ini adalah orang-orang dari lautan terdekat di Samudera Astral yang kacau balau. Orang-orang dari lautan lain belum datang. Mereka bertiga menerobos kerumunan. Dia benar-benar harus memerasnya. Bab 692 Pembukaan Harta Karun Kaisar Bela Diri. Sial, apakah benar ada harta karun Kaisar Bela Diri? Kenapa belum dibuka? Saya dengar total ada 9 kunci untuk membuka pintu. Sekte racun darah memiliki 8 di antaranya. Mereka kekurangan 1, dan itu ada di tangan seorang pemuda. Dia belum datang. Beberapa orang berspekulasi bahwa berita tersebut dirilis oleh pemuda itu. Dia mungkin akan segera datang. Mari kita tunggu lebih lama lagi. Suara diskusi terdengar dari sekitar. Setelah mengalami banyak kesulitan, mereka berhasil maju ke depan. Banyak orang mengepung pulau itu di udara. Kelompok Lu Ming merapat ke depan dan melihat orang-orang sekte racun darah berdiri bersama dengan wajah pucat. Ada lebih dari selusin orang di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengesankan dan sangat kuat. Mereka sebenarnya semua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Di antara mereka, bahkan ada ahli yang bahkan lebih kuat dari tingkat keempat samudera spiritual. Haha, semuanya dari sekte racun darah, bagaimana kabarmu? Lu Ming meringkuk ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang dari sekte racun darah menoleh. Kecil, kamu akhirnya muncul. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh kecil itu. Ketika murid sekte racun darah melihat Lu Ming, mata mereka terbakar oleh api yang berkobar. Mereka memelototi Lu Ming, niat membunuh mereka sangat kuat. Lu Ming mundur beberapa langkah dan masuk ke dalam kerumunan. Dia berkata, "Ada apa? Anda ingin bertarung? Ada begitu banyak ahli di sini, mari kita lihat bagaimana kalian akan membunuh mereka." Semua orang dari sekte racun darah meraung marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada terlalu banyak orang di sini dan mereka semua ahli. Lu Ming ada di tengah kerumunan. Bagaimana mereka bisa menyerang? Begitu mereka bergerak, mereka akan melibatkan orang lain dan menimbulkan kemarahan publik, dan merekalah yang akan mati. Mereka hanya bisa menatap Lu Ming, berharap bisa mengulitinya hidup-hidup. Harta karun Kaisar Bela Diri seharusnya jatuh ke tangan sekte racun darah. Mereka telah menantikan kebangkitan pesat sekte racun darah, tapi bagaimana dengan sekarang? Ada begitu banyak orang, lebih dari selusin di alam samudera spiritual tingkat keempat, dan bahkan ahli yang lebih kuat. Sekarang setelah mereka membuka harta karun Kaisar Bela Diri, paling banyak mereka hanya bisa meminum seteguk sup. Apakah dia bisa meminum seteguk sup ini atau tidak, masih menjadi masalah. Semua ini adalah kesalahan Lu Ming. Itu semua salah Lu Ming. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya?
Adapun fakta bahwa merekalah yang mengambil langkah pertama dan ingin memonopoli harta Kaisar bela diri, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Menurut mereka, itulah yang harus mereka lakukan, dan yang lain harus memenuhi keinginan mereka. Yang lain juga melihat ke arah Lu Ming. Mungkinkah kunci terakhir ada di tangan Lu Ming? Lu Ming tersenyum dan pedang giok muncul di tangannya. Dia melemparkan pedang giok ke arah seorang tetua berjubah hijau. Senior, aku akan memberimu kunci ini, kata Lu Ming. Aura tetua berjubah hijau itu tak terduga dan bahkan lebih kuat dari aura Master Sekte Suedu. Orang tua berjubah hijau itu mengulurkan tangannya dan menangkap pedang giok. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, lumayan, anak kecil. Kemudian, dia melihat Sekte Racun Darah dan yang lainnya, ambil kuncimu dan buka harta karun Kaisar bela diri bersama-sama. Brengsek, Master Sekte dari Sekte Suedu meraung di dalam hatinya. Dia sangat tidak mau, tapi lalu kenapa? Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dengan patuh dan membuka harta Kaisar bela diri. Jika mereka tidak mengeluarkannya, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah kematian. 8 pedang giok muncul di tangan para murid Sekte Racun Darah. Bas! Ketika 9 pedang giok muncul bersamaan, 9 pedang giok mulai bergerak. Mereka sedikit gemetar, dan pola rumit muncul di permukaannya. Prasasti yang luar biasa, formasi prasasti yang brilian. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, prasasti daunnya sudah dianggap cukup bagus, jadi penglihatannya secara alami berbeda. Sekilas dia bisa tahu bahwa formasi prasasti pada 9 pedang giok itu sangat mendalam dan bahkan bisa dikatakan misterius. Bas! Tepat pada saat ini, 9 pilar batu mirip pedang di pulau itu juga mulai bergetar. Prasasti muncul di sana dan bergema dengan 9 pedang giok. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, 9 pedang giok lepas dari tangan semua orang dan terbang menuju 9 pilar batu. Setiap pedang giok berhubungan dengan pilar batu. Dalam kilatan cahaya, 9 pedang giok terbang ke 9 pilar batu dan menghilang. Pada saat ini, 9 pilar batu bersinar terang dan 9 berkas cahaya melonjak ke langit seperti 9 pedang dewa. Pemandangan yang menakutkan muncul. Langit di atas pulau awalnya dipenuhi manusia. Pada saat ini, ketika 9 lampu pedang padam, orang-orang itu meledak dan berubah menjadi bubuk. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Mundur, mundur. Jeritan ketakutan terdengar, dan banyak orang mundur dengan panik. Lu Ming dan yang lainnya tidak berada tepat di atas pilar cahaya. Mereka baru saja menghindari bencana dan kini mundur dengan panik. Itu terlalu menakutkan. Setidaknya 10.000 orang telah meninggal sekarang, dan bahkan ada lautan ahli alam jiwa di antara mereka. Namun, di bawah pilar cahaya itu, mereka tidak bisa menahan sama sekali. Mata beberapa orang berbinar, tampaknya itu benar-benar harta karun Kaisar bela diri. Bahkan jika itu bukan harta karun Kaisar bela diri, itu tetap merupakan masalah besar. Ledakan. 9 pilar cahaya menyatu menjadi satu di udara, dan kekuatannya semakin kuat. Bum bum bum. Saat ini, pulau mulai berguncang hebat. Kemudian, semua orang melihat pulau itu terbelah menjadi dua. Apalagi, kedua bagian pulau itu terpisah puluhan mil. Di tengah pulau, pusaran air muncul. Air laut yang tak berujung mulai berputar, berubah menjadi lubang. Itu adalah pusaran air laut yang sangat besar, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusaran itu berputar dan bergemuruh dengan kekuatan yang menakjubkan. Mungkinkah harta karun Kaisar bela diri berada di bawah pusaran ini? Semua orang ragu-ragu. Tidak ada yang berani turun lebih dulu. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan berkata, karena umurku tidak banyak lagi, sebaiknya aku bertaruh. Penatua ini adalah raja tingkat puncak, dan usianya yang 1000 tahun telah berlalu. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam roh lautan, dia akan mati karena usia tua. Harta karun Kaisar bela diri ini adalah sebuah kesempatan baginya. Di tingkat samudera spiritual, umur seseorang akan bertambah 1000 tahun lagi, dan mereka akan memiliki umur 2000 tahun. Dia bergegas ke pusaran dan turun bersamanya, menghilang dalam sekejap mata. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mata banyak orang berbinar. Mengenakan biaya. Kemudian, sekelompok orang lainnya bergegas turun. Ah! Kali ini, seseorang berteriak ketika tubuhnya terkoyak dan dia mati di pusaran air.
Namun beberapa orang bergegas masuk. Orang yang meninggal adalah seorang Grandmaster bela diri dan seniman bela diri kerajaan bela diri. Jangan khawatir, seniman bela diri alam Raja Bela Diri dapat menahan kekuatan pusaran. Itu benar. Harta karun Kaisar Bela Diri, semut Grandmaster Bela Diri. Anda pasti sedang bermimpi jika ingin mendapatkannya. Mengenakan biaya. Segera, lebih banyak orang bergegas turun. Mereka semua adalah seniman bela diri yang berada di atas alam Raja Bela Diri. Benar saja, mereka baik-baik saja dan menghilang ke tengah pusaran satu persatu. Lebih banyak orang terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, para ahli alam lautan jiwa itu juga tidak dapat menahan diri lagi, dan terbang menuju pusaran. Orang-orang dari Sekte Racun Darah melirik Lu Ming dengan dingin sebelum mereka terbang ke pusaran dan menghilang. Adapun Grandmaster seni bela diri, mereka sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan ada beberapa Grandmaster bela diri yang tidak percaya pada ajaran sesat dan bergegas turun, akhirnya meninggal secara tragis. Segera, sekelompok besar Raja Bela Diri dan seniman bela diri bergegas ke pusaran. Kira-kira ada tidak kurang dari 100.000 orang.